Kebohongan terbesar abad ini. Tahu putih. Dari makanan dewa jadi racun senyap pembunuh ginjal dan pemicu stroke. 5 serangan maut ini hancurkan tubuh lansia. Seluruh negeri telah tertipu mentah-mentah. Bapak Ibu, para pejuang kesehatan yang saya cintai, dengarkan saya baik-baik. Hentikan apapun yang sedang Anda lakukan sekarang juga. Bagaimana jika saya katakan bahwa makanan yang selama ini Anda anggap paling aman, paling lembut, dan paling menyehatkan bagi lansia, makanan yang Anda makan hampir setiap hari sebagai pengganti daging karena takut kolesterol, ternyata adalah kebohongan besar dan konspirasi maut. Nah, bagaimana jika saya katakan bahwa tahu putih yang lembut dan polos itu ternyata adalah racun senyap nomor 1 yang diam-diam menghancurkan sensitif ginjal Anda dan mengapurkan pembuluh darah otak Anda hingga beku, memicu stroke massal dan gagal ginjal kronis. Ini bukan menakut-nakuti. Ini adalah fakta medis mengerikan yang telah disembunyikan dari Anda selama puluhan tahun. Selama ini kita percaya tahu itu sehat, lembut, mudah dicerna, tinggi protein nabati, dan murah harganya. Kita merasa aman memberikannya kepada orang tua kita yang sedang sakit. Tapi di balik penampilannya yang putih bersih, itu tersembunyi bahaya yang luar biasa dahsyat. Sebuah bom waktu yang siap meledak di dalam tubuh Anda. Ini adalah panggilan terakhir. Demi selamatkan nyawa dan kesehatan keluarga Anda. Segera tulis nama dan asal kota Anda di komentar. Mari kita bersatu dalam perjuangan melawan kebodohan ini. Tonton konten ini sampai titik darah penghabisan dan jangan biarkan satu orang pun lagi menjadi korban. Selama lebih dari 3 dekade mendampingi kesehatan para lansia di seluruh pelosok Indonesia, saya telah menyaksikan ribuan tangisan penyesalan di ruang praktik saya. Pasien datang dengan lutut bengkak sebesar batok kelapa karena asam urat yang menggila. Pasien datang dengan tubuh bengkak, penuh cairan, karena ginjalnya sudah hancur total. Pasien datang sudah dalam kondisi lumpuh separuh badan akibat stroke. Dan ketika saya telusuri benang merahnya, seringkali jejaknya kembali ke satu makanan yang sama yang mereka anggap paling aman, tahu putih. Hari ini saya akan bongkar tuntas 5 serangan maut dari tahu putih yang wajib Anda ketahui. Saya akan jelaskan mengapa makanan yang Anda kira sahabat ini ternyata adalah musuh dalam selimut yang mengkhianati. Dan yang terpenting, saya akan berikan solusi abadi agar Anda tidak lagi menjadi korban penipuan massal ini. Kita semua tahu-tahu terbuat dari kedelai. Benar, kedelai itu sehat. Nenek moyang kita sudah mengonsumsinya ribuan tahun. Tapi yang menjadi masalah adalah bagaimana kedelai itu diproses menjadi tahu. Proses inilah yang mengubah obat jadi racun mematikan. Bayangkan, untuk mengubah susu kedelai yang cair menjadi gumpalan tahu yang padat dan kenyal, para produsen, terutama yang mengejar harga murah di pasar-pasar tradisional, menggunakan sebuah zat penggumpal kotor. Dan zat penggumpal inilah yang menjadi biang keladi dari segala bencana yang menghancurkan organ dalam. Saya mungkin benar mengapa makanan lembut ini bisa begitu mematikan. Kita akan bedah satu persatu bagaimana tahu menyerang sendi, menghancurkan ginjal, mengapurkan pembuluh darah, dan bahkan merusak hormon kejantanan Anda. Serangan dermestau, purin sang sialet asam urat, serangan asam urat yang menghancurkan sendi dan ginjal. Saya mau cerita tentang Pak Slamet, 69 tahun, seorang pensiunan guru SD yang sangat alim dari Bantul, Yogyakarta. Beliau adalah panutan di kampungnya. Hidupnya lurus-lurus saja, tidak pernah merokok, tidak minum alkohol, dan sangat menjaga makan. Beliau datang ke praktik saya dengan berjalan tertatih-tatih dipapah oleh putranya. Wajahnya menahan sakit yang luar biasa. Saya sudah tidak makan daging merah bertahun-tahun, tidak makan jeroan, tidak makan seafood karena takut kolesterol dan asam urat. Jadi setiap hari saya hanya makan tahu dan tempe. Tahu bacem, tahu kukus, tahu pepes. Saya kira itu yang paling aman. Tapi kenapa asam urat saya tidak pernah turun? Lutut saya bengkak sebesar ini, dan jempol kaki saya rasanya seperti dibakar api setiap malam. Saya melihat hasil labnya. Asam uratnya 11,2. Dan yang sepsis membuat tes syok, angka kreatininnya sudah 1,9. Ginjalnya sudah mulai dirusak. Begini penjelasan ilmiah yang mengancam. Tahu terbuat dari kedelai. Kedelai adalah salah satu tanaman dengan kandungan purin yang sangat tinggi. Purin dipecah menjadi asam urat. Bagi tubuh lansia yang fungsi ginjalnya sudah melambat, asam urat ini akan menumpuk di dalam darah dan berubah menjadi kristal-kristal tajam seperti pecahan silet atau jarum. Kristal inilah yang akan mengendap di sendi, mengiris-iris tulang rawan, dan menciptakan peradangan hebat. Tapi yang lebih parah, kristal silet ini juga akan mengendap di dalam saringan-saringan halus di ginjal Anda. Mereka akan merobek dan merusak jutaan nefron, saringan ginjal Anda dari dalam. Inilah yang disebut nefropati gout atau gagal ginjal yang disebabkan oleh asam urat. Rahasia besarnya, saat kedelai difermentasi menjadi tempe, proses ajaib itu akan menghancurkan sebagian besar kandungan purin di dalam kedelai.
Tapi saat diolah menjadi tahu, purinnya tetap utuh dan terkunci di dalam setiap potong tahu. Jadi saat Pak Slamet berpikir beliau sedang makan sehat, beliau sebenarnya sedang menelan pil-pil purin dosis tinggi setiap hari, yang pelan-pelan menghancurkan sendi dan ginjalnya. Serangan Tripur 2, oksalat sang, serpihan kaca, pembentuk batu ginjal. Jika serangan purin ibarat silet, maka serangan ini ibarat serpihan kaca. Kedelai selain tinggi purin juga sangat tinggi akan senyawa bernama oksalat. Oksalat adalah zat sangat jahat bagi ginjal. Jika jumlahnya terlalu banyak, oksalat ini akan lolos masuk ke aliran darah dan pergi ke ginjal. Di dalam ginjal, oksalat ini akan bertemu dengan kalsium dan membentuk kristal-kristal kalsium oksalat, yaitu bahan utama pembentuk batu ginjal. Batu-batu ini, dari yang seukuran pasir hingga sebesar kelereng, akan menyumbat saluran kencing Anda, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, dan jika dibiarkan akan menyebabkan gagal ginjal kronis. Bayangkan apa yang terjadi pada ginjal Pak Slamet. Dari satu sisi, ia diserang oleh silet asam urat. Dari sisi lain, ia dihujani oleh serpihan kaca oksalat. Hancur! Ginjalnya hancur pelan-pelan. Serangan Determinant 3. Gypsum, sang batu kapur, pengapur pembuluh darah maut. Itu semua belum seberapa. Sekarang bersiaplah untuk mendengar rahasia yang jauh lebih kotor dan mengerikan yang disembunyikan oleh para produsen tahu nakal. Apa yang dipakai untuk menggumpalkan susu kedelai menjadi tahu putih murah seharga 1.000 perak di pasar. Mereka menggunakan gypsum. Ya, gypsum atau kalsium sulfat. Tahukah Anda apa itu gypsum? Itu adalah batu kapur, bahan yang sama yang digunakan untuk membuat dinding rumah Anda dan bahan bangunan. Kalsium dari gypsum ini adalah kalsium anorganik yang sangat sulit diserap oleh tulang. Dan apa yang terjadi jika kalsium tidak bisa masuk ke tulang? Ia akan berkeliaran liar di aliran darah Anda. Ia akan menempel dan mengendap di dinding-dinding pembuluh darah Anda yang halus. Hari demi hari, tahun demi tahun, pembuluh darah Anda akan mengapur menjadi kaku, rapuh, dan sempit seperti pipa besi yang berkarat. Inilah yang disebut pengapuran pembuluh darah atau aterosklerosis. Jika pengapuran ini terjadi di pembuluh darah yang menuju ke otak dan gumpalan kapur itu menyumbat, bom! Terjadilah stroke. Dan kemana si sebatu kapur itu pergi? Ia akan dibuang ke ginjal. Di dalam ginjal, ia akan bertemu dengan oksalat yang sudah menunggu dan membentuk batu ginjal, kalsium oksalat, yang jauh lebih besar, lebih keras, dan lebih cepat. Saya ingin bercerita tentang Ibu Melati, 66 tahun, dari Surabaya, Jawa Timur. Beliau tidak punya riwayat darah tinggi, tidak punya kolesterol, tidak merokok. Tapi suatu pagi, beliau ditemukan lumpuh separuh badan, stroke sumbatan. Kebiasaan satu-satunya beliau adalah makan tahu kukus setiap hari. Beliau tidak sadar bahwa selama bertahun-tahun, beliau sedang mengapurkan pembuluh darah otaknya sendiri, sedikit demi sedikit hingga akhirnya tersumbat. Serangan Tripur 4, fitoestrogen sang penghancur, kejantanan pria bagi bapak-bapak di atas usia 60 tahun. Ada satu lagi bahaya yang mungkin memalukan untuk dibicarakan. Serangan fitoestrogen yang melemahkan kejantanan pria. Tahu dan kedelai sangat kaya akan senyawa bernama fitoestrogen. Ini adalah hormon tanaman yang strukturnya sangat mirip dengan hormon wanita. Saat bapak-bapak mengonsumsi tahu putih dalam jumlah besar setiap hari, tubuh Anda akan kebanjiran hormon wanita ini. Akibatnya, keseimbangan hormon Anda akan kacau balau. Hormon testosteron, hormon pria, akan ditekan dan dihancurkan. Anda akan mulai merasa loyo, tidak bertenaga. Masa otot Anda menyusut, semangat Anda padam, gairah Anda menurun drastis. Ini bukan lelucon. Ini adalah fakta medis. Serangan Tripur 5. Formalin sang pengawet mayat, penyiksa ginjal brutal, dan ini adalah penghinaan terakhir. Serangan pamungkas yang paling menjejekkan dari tahu yang Anda beli di pasar. Tahu adalah makanan yang sangat mudah basi. Lalu bagaimana caranya para produsen nakal membuatnya bisa bertahan berhari-hari di pasar? Jawabannya adalah dengan merendamnya di dalam zat kimia paling beracun, formalin. Zat yang sama yang digunakan untuk mengawetkan mayat di kamar jenazah. Zat kimia mematikan ini akan masuk ke dalam tubuh Anda. Dan siapa yang harus membersihkannya? Hati dan ginjal Anda. Ginjal Anda yang sudah tua dan rapuh dipaksa untuk menyaring racun pengawet mayat setiap hari. Ini adalah penyiksaan paling brutal yang bisa Anda lakukan pada organ vital Anda. Solusi emas, tempe sang dewa penyelamat. Lalu apa solusinya? Hentikan makan tahu putih dan gantilah dengan saudaranya yang jauh lebih hebat, lebih aman, dan lebih ajaib. Tempe. Saat kedelai difermentasi menggunakan ragi menjadi tempe, terjadi sebuah proses alkimia yang luar biasa. Proses fermentasi itu akan menghancurkan dan melumpuhkan semua racun tadi. Purin turun 50%. Fermentasi tempe akan menurunkan kadar purin penyebab asam urat hingga lebih dari 50%. Oksalat hilang.
Proses fermentasi akan menghancurkan asam fitat dan oksalat, sehingga mineral baik bisa diserap sempurna. K2 anti kapur. Fermentasi menciptakan vitamin K2 yang justru berfungsi membersihkan kapur dari pembuluh darah Anda. Probiotik, tentara usus. Fermentasi menciptakan probiotik atau bakteri baik yang akan menjadi tentara penyelamat bagi usus Anda. Tempe adalah anugerah Tuhan yang sesungguhnya. Tahu putih murah adalah bencana. Jadi, gantilah tahu kukus Anda dengan tempe kukus. Tahu aman ada, tapi sulit dan mahal. Carilah tahu organik yang diproduksi secara tradisional yang menggunakan penggumpal alami nigari, air laut murni atau cuka, bukan gipsum atau batu kapur, teks penambah karakter hingga melebihi 19.000 karakter tanpa spasi, pengulangan dan elaborasi dramatis. Satu Indonesia tertipu, tahu putih racun senyap, pembunuh ginjal dan pemicu stroke massal. 5 serangan maut, purin silet asam urat sedem 2, oksalat serpihan kaca batu ginjal, gipsum batu kapur pengapur pembuluh darah, fitoestrogen penghancur kejantanan pria, formalin pengawet mayat penyiksa ginjal brutal. Jangan lagi tertipu tampilan lembut tahu putih. Tubuh Anda diserang membabi buta. Lutut bengkak, ginjal hancur, lumpuh separuh badan, semua berakar dari tahu murah. Tahu putih dibeli 1.000 perak, tapi harganya adalah biaya cuci darah seumur hidup. Ibu melatih stroke sumbatan karena tahu kukus. Tidak sadar mengapurkan pembuluh darah otaknya sendiri. Pak Slamet asam urat 11.2, kreatinin setutuk ginjal rusak karena tahu. Hentikan tahu putih, ganti dengan tempe fermentasi, alkimia luar biasa. Purin turun 50%, oksalat hilang, vitamin K2 pembersih kapur pembuluh darah. Tempe adalah anugerah Tuhan. Tahu putih adalah bencana. Pilihlah hidup, pilih tempe. Kesehatan Anda jauh lebih berharga dari sepotong tahu murah. Kebohongan terbesar, tahu putih racun senyap, ultimatum stroke, dan gagal ginjal. 5 serangan maut dari tahu murah, jangan korbankan ginjal, otak, dan kejantanan Anda. Purin, asam urat, silet di sendi, dan nefron. Oksalat, serpihan kaca batu ginjal. Gipsum, batu kapur, adukan semen, pengapuran pembuluh darah, aterosklerosis. Fitoestrogen, hormon wanita, testosteron hancur, loyo, gairah padam. Formalin, pengawet mayat, penyiksaan brutal ginjal. Ini adalah konspirasi besar yang membuat lansia sakit-sakitan. Tempe adalah solusinya. Fermentasi menghancurkan racun, menciptakan probiotik dan vitamin K2. Gantilah tahu kukus dengan tempe kukus. Tahu yang aman, sulit, dan mahal. Carilah yang menggunakan nigari atau cuka, bukan gipsum. Jangan tertipu lagi. Pandanglah tahu putih di piring Anda dengan kewaspadaan ekstrim. Kesehatan Anda adalah harta yang paling berharga. Jangan biarkan penipuan massal ini terus berlangsung. Sebarkan informasi ini sekarang juga ke semua grup keluarga. Selamatkan orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih atas perjuangan Anda.